الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Kita masih melanjutkan kitab jenazah dan kita sudah sampai pada bab yang ke-87. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, bab yang ke-88. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab yang ke-88 menyiramkan air pada kuburan. Apakah sahih hadisnya ataukah tidak? Nah, ini pertanyaan untuk menunjukkan bahwasanya di sana ada yang mengatakan sahih, ada juga yang mengatakan dhaif. Dalilnya ada dua. Yang pertama dari Abu Rafi', dia mengatakan Salla telah mengulurkan, maksudnya apa? Memasukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'dan, yaitu jenazahnya Sa'ad, warasha, dan beliau itu memercikkan, maksudnya menuangkan ala qabrihi, pada kuburannya, ma'an, akan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tapi sanadnya dhaif. Dhaifnya karena ada seorang rawi bernama Mandal dan juga ada seorang rawi bernama Muhammad bin Ubaidillah. Dua rawi ini sama-sama dhaifnya. Nah, karena dhaif, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasya telah memercikkan atau menuangkan air ala qabri ibnihi, terhadap kuburan putra beliau, yaitu yang bernama Ibrahim alaihi salam, putranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan oleh Syafi'i dan Baihaqi dan Tabarani, tapi sanadnya juga dhaif. Nah, intinya saja bahwasannya Syekh Al-Albani telah meneliti masalah ini. Apakah ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang memercikkan atau menuangkan air pada kuburan? Ternyata beliau setelah banyak meneliti, itu semuanya dhaif alias punya cacatnya. Sehingga beliau menetapkan di dalam kitab Al-Irwa bahwasanya semua riwayatnya dhaif, tidak ada yang sahih. Tapi setelah mengkaji lagi dan seterusnya mengkaji lagi, maka beliau mendapatkan satu hadis yang menguatkan hadis-hadis yang dhaif sebelumnya. Nah, sehingga beliau kesimpulan akhirnya di dalam kitab As-Sahihah itu mengatakan bahwasanya ada hadisnya yang sahih. Kebanyakannya dhaif, akan tapi ada satu yang bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa menguatkan hadis-hadis yang dhaif tadi. Maka kesimpulannya adalah diperbolehkan karena pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun secara fungsi, ya, untuk apa diberikan air ini? Ya, maka sebagian ulama mengatakan salah satu fungsinya adalah untuk menandai bahwasanya ini adalah kuburan yang baru. Karena kalau kuburan itu dikasih air masih basah, sehingga orang yang datang terlambat ke kuburan itu bisa mengetahui secara gampang, ya, oh ini adalah kuburan yang baru saja diurus pada waktu itu. Kalau mungkin di Indonesia mungkin gampang mengetahui kuburan yang baru dan yang sudah lama, ya. Tapi mungkin di Arab berbeda karena tanahnya kan kering. Nah, sehingga kalau tanah itu sudah dikembalikan sudah seperti seolah-olah kuburan yang lama, sama saja antara yang baru dengan yang lama. Nah, maka kalau diperciki dengan air, maka ini lebih menunjukkan mana yang baru dan mana yang tidak baru. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, di sini disebutkan Sa'dan. Siapakah Sa'ad di sini? Yang saya paham Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Mu'adz, salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Sa'ad bin Mu'adz ini memang mempunyai kelebihan yang khusus di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang kita telah baca dulu, tapi kita tampilkan lagi sekarang, tidak ada masalah. Supaya ingat lagi, ya, apa kelebihan Sa'ad ibnu Mu'adz. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtazza," telah bergoncang Arsyur Rahman, atau bergetar, ya, singgasananya Allah Subhanahu wa taala, limauti Sa'd bin Mu'adz, karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Ini diriwayatkan oleh Qaf, yaitu muttafaqun alaih, berarti hadisnya sahih. Nah, Sa'ad bin Mu'adz yang menyebabkan kematiannya itu menyebabkan goncangnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud Sa'ad di dalam hadis ini. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung memasukkannya jenazahnya ke dalam lubangnya itu. Tidak diwakilkan oleh yang lainnya karena memang Sa'ad ini mempunyai kelebihan yang khusus di hadapan Rasul Shallallahu alaihi wasallam.
Kemudian pembahasan yang kedua, di sini disebutkan Ibrahim putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya mempunyai anak laki-laki. Tapi memang anaknya laki-laki dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang hidup sampai dewasa. Semuanya mati pas masih kanak-kanak. Baik itu dari Maria, ini kan ibunya Ibrahim kan Maria. Maria itu adalah budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan istrinya Nabi. Tapi budaknya Nabi kemudian dikumpuli, kemudian lahirlah anak ini. Atau dari Khadijah, ya, ada namanya Abdullah, ada namanya Tahir, ada namanya Al-Qasim, itu semuanya adalah sudah wafat pada saat mereka masih kecil. Adapun hikmahnya wallahu a'lam bishawab, kenapa? Jadi Nabi Muhammad SAW semuanya adalah anak-anak wanita. Mungkin salah satu hikmahnya adalah untuk membasmi kebiasaan orang-orang di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu kalau ada anak laki-laki maka dimuliakan, tapi kalau ada anak perempuan dibantai. Nah ini kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebiasaan seperti itu, maka dimuliakanlah wanita-wanita putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya disunnahkan atau disyariatkan kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama para nabi. Nabi Ibrahim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menamakan Ibrahim ini, beliau menyampaikan kepada para sahabat. Apa kata beliau? Wulida, telah dilahirkan li bagi saya al-lailata, pada malam tadi, gulamun, seorang anak laki-laki. Fasammaituhu, lalu aku memberikan nama kepadanya bismi abi, dengan nama bapak saya, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya beliau. Itu kalau diruntut nasabnya ke atas, itu memang nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka yang dimaksud bapak saya itu adalah apa? Keturunan atau kakek ya, dari ke atas. Dan dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bolehnya seseorang memberikan nama anaknya tidak hari yang ketujuh, ya, tapi pada hari yang pertama kelahiran. Karena di sini Nabi mengatakan wuli dari al-lailata, tadi malam kelahiran anak saya. Nah terus sekarang pagi hari ya, saya berikan nama dengan nama Ibrahim. Maka boleh memberi nama pada hari yang pertama. Meskipun lebih baik pada hari yang ketujuh karena hadisnya lebih wadih, ya, lebih jelas, yaitu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya di sini ada kata-kata ibnihi, putranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim ini matinya adalah pada saat terjadi gerhana, sehingga orang-orang pada saat itu kemudian mengira gerhana itu gara-gara kematian orang yang besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah setelah salat gerhana bahwasanya gerhana itu bukan karena kematian orang, bukan karena lahirnya orang, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala memang menetapkannya. Dan kemudian bab berikutnya nomor 89, tinggi kuburan. Ini yang banyak dilanggar di Indonesia, demikian juga di negara-negara yang lainnya, meskipun negara Muslim, ya, tapi kebanyakan melanggar hadis ini. Diriwayatkan dari Al-Qasim, seorang tabi'i, qala, dia mengatakan dakhaltu, ini dakhalat saya salah ya. Ini mestinya taknya ini diharokati dengan dhammah. Dakhaltu, aku memasuki ala Aisyah, kepada Aisyah. Fakultu, lalu aku berkata, ya ummah, wahai ibuku. Ini juga salah, ya ummahi, mestinya ya ummah, gitu. Agak sukun. Ikshifi, singkapkanlah, li, untuk saya, an qabri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sahibaihi, dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Fakasyafat, lalu Aisyah pun menyingkapkan li, untuk saya, an thalathati kuburin, dari 3 kuburan, la musyrifatin, yang tidak tinggi, wala latiatin, dan juga tidak datar. Datar maksudnya apa? Lurus dengan tanah. Maftuhatin, yang diberikan kerikil, bibathai, dengan kerikil, al-arsati, padang pasir, al-hamra, yang berwarna merah. Jadi kerikilnya berwarna merah. Hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Baihaqi, Hakim di dalam Mustadrak dengan tambahan fara'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku melihat Nabi, maksudnya kuburannya itu muqaddaman, itu dimajukan, artinya lebih maju daripada yang lainnya.
Wa Abu Bakrin, sementara Abu Bakar itu ra'suhu baina katifayin Nabi. Kepalanya Abu Bakar itu di antara kedua tulang belikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sejajar dengan tulang belikatnya Nabi. Ya. Bukan berarti di bawahnya gini, bukan, tapi sejajar dengan tulang belikatnya Nabi. Wa Umar, sementara Umar radhiyallahu anhu ra'suhu, kepalanya itu inda rijlayin Nabi, pada kedua kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sejajar, bukan berarti apa di bawahnya Nabi gini, bukan, tapi sejajar dengan kakinya Nabi. Al-Hakim mengatakan hadis ini adalah sahihul isnad meskipun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan Baihaqi mengatakan bahwasanya hadisnya Qasim bin Muhammad di dalam bab ini adalah hadis yang paling sahih dan lebih tepat kalau dia itu adalah hadis yang mahfuz. Ya, mahfuz itu termasuk hadis yang sahih. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kuburan yang sesuai sunnah itu adalah la musyrifah, yang tidak tinggi, la lati'ah, juga tidak datar. Jadi kalau terlalu tinggi, maka ini menyelisih sunnah. Tapi kalau tidak ada gundukannya sama sekali, ini juga menyelisih sunnah. Ya. Maka yang sedang-sedang saja. Maka Islam itu mengajarkan kepada kita tidak tafrid, juga tidak ifrat. Tidak terlalu berlebihan ke atas naik, juga tidak tafrid, yaitu berlebihan ke bawah. Sebagaimana orang-orang Yahudi, itu tafrid terhadap Nabi Isa. Mengatakan Nabi Isa anak zina. Orang Nasrani itu ifrat terhadap Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Nah, umat Islam itu tengah-tengah di antara keduanya, yaitu mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata-kata musyrifah, yaitu tinggi, itu maksudnya bagaimana? Jadi kapan disebut tinggi, kapan tidak? Maka para ulama menjelaskan itu sekitar 1 jengkal. Kalau di atas 1 jengkal, nah itu berarti musyrifah, terlalu tinggi, maka dikurangi. Sehingga dikira-kirakan 1 jengkal, ya kurang dikit atau lebih sedikit nggak ada masalah. Tapi kalau tingginya terlalu, misalnya menjadi 2 jengkal, nah itu adalah apa? Musyrifah, maka dikurangi. Karena itu para ulama-ulama kita menyarankan bahwasanya kuburan itu ketika dikembalikan tanahnya itu jangan ditambahi tanah yang lain. Sudahlah, cukup dengan tanah yang tadi dikeluarkan, itu dikembalikan lagi. Tapi nanti kalau terlalu tinggi, maka jangan semuanya. Ya, tapi biasanya enggak, sudah cukup. Nah, itu yang disebut sebagai tidak musyrifah, tidak terlalu tinggi. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bolehnya mabtuhah, bolehnya meletakkan kerikil-kerikil di atas kuburan. Dan fungsinya kerikil-kerikil ini adalah untuk sebagai tanda yang pertama bahwasanya itu kuburan, dan yang kedua supaya tanah yang tadi sudah tergunduk tadi itu tidak lekas lenyap, ya. Karena sudah ditimbuni dengan apa? Kerikil-kerikil ini. Maka kalau kita lihat kuburan-kuburan di Arab itu banyak seperti itu. Nanti saya tampilkan gambarnya, yaitu ditutupi dengan kerikil-kerikil. Tidak ada masalah seperti itu, ya. Karena memang ada hadisnya, meskipun di sini hadisnya dhaif, akan tapi sebagian ulama mensahihkannya, yaitu Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Dan kemudian dari hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qasim. Qasim ini seorang laki-laki, dia mengatakan dakhaltu ala Aisyah. Saya masuk ke rumahnya Aisyah. Kenapa laki-laki masuk ke rumahnya Aisyah padahal Aisyah perempuan, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sudah wafat? Maka harus kita ketahui bahwasanya Qasim ini termasuk kerabatnya Aisyah. Jadi Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Qasim ini siapanya, Pak? Ya, keponakannya. Ya. Maka keponakannya masuk kepada bibinya, tidak ada masalah. Ini adalah kerabat atau mahram, sehingga tidak menjadi masalah di sini. Mungkin nanti kalau kita membaca hadis-hadis yang lain, kita lihat ada beberapa laki-laki masuk ke rumah Aisyah, padahal bukan kerabatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kita harus mengetahui jawabannya. Ya. Jangan kita ditipu oleh orang-orang Syiah yang suka mengejek Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Aisyah itu suka apa? Bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, itu salah. Yang benar adalah setiap laki-laki yang masuk ke rumah Aisyah itu ada kalanya 2. Ada kalanya itu adalah kerabatnya Aisyah yang mahram, ada kalanya itu adalah kerabatnya Aisyah dari sisi penyusuan. Karena Aisyah ini mempunyai madhab, Pak. Mempunyai madhab bahwasanya orang yang sudah gede itu masih bisa disusui, sehingga biar menjadi kerabat dengan yang menyusuinya tadi. Maka Aisyah radhiyallahu anha kalau melihat ada seorang anak yang belum balik, ya, tapi sudah agak dewasa, anggaplah usianya sudah 10 tahun atau 14 tahun, kemudian Aisyah melihat ini anak ini cerdas ini, ya.
perlu diajari banyak ilmu agama. Maka Aisyah suka kalau anak ini kemudian masuk ke rumahnya untuk belajar ilmu dari Aisyah ini. Maka Aisyah menyuruhkan kerabat-kerabatnya untuk menyusui laki-laki ini. Supaya apa? Menjadi kerabatnya Aisyah radhiyallahu anha dari sisi susuan. Terlepas benar tidaknya mazhab Aisyah radhiyallahu anha dalam hal ini, bolehnya seorang ibu menyusui kepada orang yang sudah dewasa, usia 14 dan sebagainya. Nah, itu adalah permasalahan lain. Yang jelas menurut Aisyah itu boleh. Sehingga yang masuk ke rumahnya Aisyah itu adalah ada kalanya dua tadi. Kalau tidak mahram karena kerabat, maka mahram karena apa? Penyusuan. Kalau saya pribadi memang tidak cocok dengan pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha ini. Karena tidak bisa seseorang itu menyusui setiap orang ya, kemudian jadi apa? Kerabatnya. Nah, karena kalau ini dipakai nanti akan jadi kacau. Kadang-kadang ada dua orang, laki dan perempuan, kerja dalam satu kantor, ya, khalwat, laki-laki sama perempuan. Kantornya juga tertutup gitu. Nah, supaya tidak khalwat bagaimana? Sudahlah, kamu nyusu sama saya saja. Kan kacau kayak gini. Ya. Ada itu katanya di Mesir, ada seorang wanita bilang kepada seorang syekh, di mana syekh ini? Saya kerja di sebuah kantor, hanya ada laki-laki saja. Ya. Kalau saya berdua dengan dia, maka ini haram karena khalwat. Bagaimana solusinya? Maka syekhnya mengatakan, sudahlah, kamu susui saja apa teman kantor kamu itu. Maka jadi kacau di Mesir ya, sehingga ulama yang memfatwakan itu tadi dicopot dari jabatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, bahwasanya pendapat seperti itu memang ada, akan tapi pendapat yang lemah. Nah, inilah jawaban kita terhadap mereka yang suka mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal ini bukan celaan karena ini merupakan sebuah mazhab yang diyakini benar oleh beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan tentu saja Aisyah tidak ngawur dalam hal ini, tapi dia mempunyai dalil juga. Hanya saja dalilnya itu menurut kita tidak seperti itu cara pemahamannya. Kemudian berikutnya di sini Qasim berkata kepada Aisyah, ya ummah, wahai ibu saya. Mestinya dia mengatakan wahai bibi saya. Kenapa mengatakan wahai ibu saya? Nah, dalam hal ini ada dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah memberikan sebuah posisi yang mulia untuk istri-istri Nabi. Maka Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum muslimin. Nah, sehingga para sahabat Nabi itu kalau memanggil Aisyah, demikian juga para istri-istri Nabi yang lain itu adalah wahai ibu. Nah, itu tidak ada masalah karena memang sudah ada dalilnya, yaitu istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kita. Kemudian jawaban yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil Al-khalatu, bibi itu bimanzilatil itu sederajat dengan ibu kita. Aisyah adalah bibi, maka dipanggil ibu tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kata-kata al-khala ini adalah bibi dari pihak ibu kita. Kalau yang tadi kan bibi dari pihak bapak, karena Muhammad bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Nah, yang saudaranya Aisyah ini adalah Muhammad, sehingga dia adalah laki-laki. Maka lebih tepat kalau kita menjawab dengan jawaban yang pertama, yaitu karena itu adalah ibu dari sisi wa azwajuhu ummahatuhum. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya sahibaihi, kedua kuburan Abu Bakar dan Umar itu sama dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dicampur dalam satu kamar, yaitu kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wafat, maka semua sahabat sudah sepakat, ini Abu Bakar dikuburkan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih sisa satu lagi, ya, untuk bisa dikuburkan di situ. Maka Aisyah mengatakan, ini yang tersisa satu ini nanti jatahnya untuk saya. Kalau saya mati, maka saya kuburannya di situ. Karena Nabi adalah suami saya dan Abu Bakar adalah bapak saya. Tapi ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anha hampir wafat karena Umar bin Khattab dibunuh oleh orang, maka Umar bin Khattab minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, boleh tidak saya yang menempati sisa satu kuburan itu? Maka Aisyah radhiyallahu anha melihat kondisi Umar bin Khattab yang sudah hampir mati. Aisyah mengatakan, dalam kondisi seperti ini saya tidak bisa menolak. Saya tidak akan mendahulukan diri saya daripada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab silahkan nanti dikuburkan di sisa tempat ini.
Nah, kemudian Umar bin Khattab setelah mendapatkan jawaban itu, beliau masih memberikan wasiat. Nanti kalau saya sudah mati, tolong jangan langsung dikuburkan ke sisa kuburan tadi. Tapi sebelum memasukkan jenazah saya ke situ, mintakan izin lagi kepada Aisyah. Wahai Aisyah, Umar bin Khattab berwasiat minta izin lagi. Apakah betul-betul engkau memberikan izin atau tidak? Karena Umar khawatir bahwasanya izin yang pertama itu karena pekewuh saja. Kalau karena pekewuh, maka Umar nggak mau. Tapi kalau karena memang kerelaan, maka silahkan ya, dikuburkan di sini. Maka betul ketika jenazahnya Umar bin Khattab sudah dibawa, sebelum dimasukkan ke kamar itu minta izin dulu kepada Aisyah. Dan Aisyah mengatakan betul-betul saya izinkan, saya tidak pekewuh. Maka akhirnya kemudian dikuburkan di situ. Nah, kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping Abu Bakar dan Umar ini menunjukkan dua hal. Menunjukkan yang pertama kemuliaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan hal itu. Beliau pernah berpesan, iqtadu billadaini min ba'di. Iqtadu, ikutilah billadaini min ba'di, dua orang setelah saya. Dua orang ini siapa? Abu Bakar, Aisyah? Bukan. Abi Bakrin wa Umar. Maka Abu Bakar dan Umar ini sering disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya, tidak hanya satu ini saja, ya, tapi ini sebagai contoh saja. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadis ini derajatnya sahih. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan yaitu kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang ditakwilkan oleh atau yang difirasatkan oleh Sa'id bin Musayyab itu adalah sesuatu yang benar. Apa yang ditakwilkan oleh Sa'id bin Musayyab? Mari kita baca sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bertiga bersama Abu Bakar dan Umar. Kata kuncinya adalah ala balwa. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Maka hadis ini sahih, demikian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Jadi kisahnya pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam sebuah kebun, kemudian beliau duduk di atas sebuah sumur. Jadi sumur itu kan biasanya ada apa namanya itu, Pak? Dindingnya itu. Nah, beliau duduk di situ. Kemudian namanya itu adalah Bi'ru Aris, ya, sumur Aris. Wa tawassata quffaha. Kemudian beliau itu duduk pada bagian tengah dari dindingnya. Wa kasyafa an saqaihi, dan beliau itu membuka atau menyingkap kedua betisnya. Wa dallahuma fil bi'ri, dan beliau menjulurkan kedua kakinya pada sumur tadi. Tentu saja sumur yang tidak dalam seperti yang di Indonesia, ya, tapi sumur yang memang airnya sangat dangkal. Nah, kemudian ada seseorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga pintu kebun tadi, dan dia mengatakan saya akan menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hari ini. Kalau ada orang yang masuk, maka saya akan memintakan izin kepada Nabi. Faja Abu Bakrin, lalu datanglah orang yang pertama kali, yaitu Abu Bakar. Fadafa'al bab, lalu dia itu membuka pintunya, mendorong pintunya. Maka saya mengatakan, siapa ini? Dia mengatakan Abu Bakar. Maka saya mengatakan, tunggulah wahai Abu Bakar, saya akan minta izin kepada Nabi dulu. Nah, kemudian dia meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan, idzan lahu, izinkanlah dia masuk. Wa basyirhu bil jannah, berilah kabar gembira, pasti dia masuk ke dalam jannah. Maka Abu Bakar kemudian disuruh masuk dan kemudian duduk di samping kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi samping kanannya Nabi. Duduk di atas apa? Dinding tembok, sumur tadi. Dan Abu Bakar juga menjulurkan kedua kakinya pada sumur, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kasyafa an saqaihi, dan Abu Bakar juga menyingkapkan betisnya. Jadi melakukan persis apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian penjaga pintu itu balik lagi kepada pintunya. Kemudian datang seorang lagi. Maka ditanya, siapa ini? Dia mengatakan Umar bin Khattab. Dia mengatakan, tunggu dulu, saya izinkan, mintakan izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, idzan lahu, izinkanlah bagi Umar, wa basyirhu bil jannah, kabari kabar gembira bahwasanya dia pasti akan masuk jannah. Maka Umar kemudian masuk dan kemudian duduk pada dinding sumur tadi, an yasarihi, di bagian kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjulurkan kakinya juga dan menyingkapkan betisnya. Jadi Rasul di tengah, kemudian Abu Bakar di kanan dan Umar di bagian kirinya.
Nah, di akhir hadis disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan itu juga datang. Kemudian minta izin. Nabi mengatakan, "Idzan lahu." Izinkanlah Utsman masuk. Basyirhu bil jannah. Berikan dia pasti masuk jannah. Tapi ada syaratnya. Ala balwa tusibuhu. Tapi ada musibah-musibah yang menimpa dia. Jadi ada musibah sebelum matinya, sebelum dia mendapatkan jannah itu. Maka kemudian Utsman bin Affan masuk, ternyata dia dapatkan dinding sumur tadi sudah penuh. Fajalasa wijahahu minasyikkil akhar. Maka dia pun duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pada apa? Ya, pada dinding sumur yang tadi itu. Minasyikkil akhar, dari sisi yang lain. Jadi dindingnya kan ada dua. Jadi dindingnya, kalau bayangan saya itu dindingnya kotak begini. 1, 2, 3, 4. Nah, Nabi itu duduk di deretan yang sini. Sementara Utsman pengen duduk di samping Nabi sini, yang satu deretan ternyata sudah penuh. Ya. Maka duduknya di depan sini, di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan tidak nyambung ya antara apa? Satu dinding dengan dinding yang lainnya. Maka di akhir hadisnya Sa'id bin Musayyab mengatakan fa'awwal tuha, maka saya takwilkan cerita tadi itu adalah kuburahum, merupakan kuburan mereka. Artinya apa? Kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti akan bersamaan dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau Utsman tidak sama dengan Nabi kuburannya, ya, tapi di Baqi'il Gharqad bersama sahabat-sahabat yang lainnya, demikian juga bersama Aisyah radhiyallahu taala. Nah, ini takwilan Sa'id bin Musayyab ini berarti benar, ya, karena sesuai dengan apa yang terjadi, yaitu Abu Bakar dan Umar dikuburkan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman jangan salah paham, jangan dianggap bahwasanya kuburan Nabi itu berarti di tengah-tengahnya. Kemudian Abu Bakar di samping kanannya dan Umar di samping kirinya, bukan begitu ya. Tapi intinya maksudnya adalah 3 orang ini satu kuburan atau satu kamar kuburannya itu. Nah, sementara Utsman bin Affan itu di tempat yang lain. Itu maksudnya. Karena kalau ditafsirkan seperti itu, Nabi di tengah ini tidak sesuai dengan faktanya. Karena fakta-fakta dari gambar kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada zaman sekarang tidak seperti itu. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini gambarnya sangat kecil sekali, Pak, ya. Ini kuburan yang paling atas, ini kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepalanya di bagian sini, nah, kemudian kakinya bagian sini. Kemudian berikutnya lagi di sini adalah kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Ini kepalanya pas dengan tulang belikatnya Nabi, atau pundaknya Nabi, atau gegernya Nabi. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nah ini mundur lagi, maka ini kepalanya pas dengan kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau gambaran yang lebih jelas lagi, nah ini kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kuburan Abu Bakar di bagian tengahnya, nah, kemudian Umar di bagian tengahnya Abu Bakar. Nah, maka kuburannya Umar ini kepalanya pas dengan apa? Sejajar dengan kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara kepalanya Abu Bakar ini sejajar dengan bagian punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambar-gambar perkiraan saja. Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Walil Baihaqi an Jabir rufi'a, telah ditinggikan qabruhu, kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anil ardi, dari tanah itu qadra shibrin, sekitar 1 jengkal. Nah, ini dalil bahwasanya kuburan yang sedang-sedang itu adalah setinggi 1 jengkal. Atau lebih dikit tidak ada masalah, karena ini cuma perkiraan ya. Kata-kata qadra itu kan sekira saja, jadi tidak harus betul-betul 1 jengkal. Tambah dikit lagi nggak ada masalah, tapi kalau terlalu tinggi ya, sampai 1 hasta atau 1 kaki, nah itu adalah yang dilarang. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis berikutnya dari Sufyan At-Tammar, bahwasanya dia melihat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu musannaman, itu bergunduk. Jadi musannaman itu diambil dari kata-kata as-sinam. Sinam itu artinya punuknya unta. Punuknya unta itu bentuknya gini, menggunduk gini, seperti gunung gitu, atau seperti ini, ya. Kan menggunduk begini. Nah, tentang kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2 riwayat. Yang pertama riwayatnya Aisyah, itu bukan musannam, tapi musattah. Musattah itu didatarkan. Kalau digunduk itu kan begini, Pak. Nah, kalau didatarkan itu berarti gini, naik, datar, nah kemudian begini, kotak gitu. Itu musattah. Nah, kalau musannam itu yang begini. Mana yang lebih sahih? Apakah riwayat yang musannam atau musattah? Para ulama ahli hadis mensahihkan hadis yang musannam.
Yang musattah juga sahih, tapi lebih sahih yang musannaf. Sehingga menurut jumhur ulama itu lebih utama kalau kita itu membuat kuburan kita itu musannaf. Kenapa? Karena hadisnya lebih sahih, yaitu diriwayatkan oleh Sufyan At-Tammar, riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i ini menyelisih mazhab jumhur, yaitu lebih utama kalau musattah, kotak begini. Dan mazhab Syafi'i itulah yang dipakai di Indonesia. Tapi kebanyakan di Indonesia itu pakai yang musattah atau yang musannaf. Indonesia kalau di tempat saya di Ngeruki itu lebih banyak yang musannaf, bukan musattah. Meskipun ada juga yang pakai musattah, enggak ada masalah. Tapi mestinya kalau mengikuti mazhab Syafi'i yang musannaf, yang musattah. Tapi ini bentuknya kuburan yang musannaf. Ini menggunduk, ya. Jadi segitiga. Gitu. Dan ini ditaburi dengan kerikil-kerikil. Dan ini seperti yang diriwayatkan tadi. Adapun ini diletakkan batu, nah ini enggak ada masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meletakkan satu batu pada bagian kepalanya, ya untuk tanda bahwasanya ini adalah kuburan saudara saya. Adapun kuburan yang musattah, nah contohnya ini, Pak. Ya ini kan kotak. Tidak ada masalah seperti ini, tapi jangan dibangun. Artinya dikasih tembok jangan, atau dikasih batu bata enggak usah. Ya, cuma tanah itu saja, kemudian dibikin kotak saja. Nah, kemudian kalau dikasih batu di samping-sampingnya nggak ada masalah, tapi bukan dibangun. Jadi batu ditaruh saja. Berbeda antara membangun dengan menaruh batu. Kalau menaruh itu bisa dipindahkan, gampang. Tapi kalau dibangun itu perlu dibongkar dulu. Kalau nanti dipindahkan. Maka dilepo itu nggak boleh, ya, karena itu termasuk yubna, membangun. Nah ini ada tulisan yang salah, ya. Dibikin, ini mestinya dibikin. Ini huruf D, ini diganti sendiri. Mazhab Syafi'i, kenapa tidak memilih yang musannaf? Padahal musannaf itu lebih utama, lebih sahih hadisnya. Nah, di sini sudah disebutkan jawabannya. Musattah itu lebih utama karena menurut mereka bahwasanya perkataan Sufyan At-Tammar yang mengatakan kuburan Nabi musannaf itu tidak dapat dijadikan dalil. Karena ada kemungkinan bahwasanya kuburan Nabi itu pada awalnya adalah musattah. Adapun musannaf itu baru di masa Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat wali kota Madinah. Karena pada saat itu dinding kuburan roboh lalu kemudian diperbaiki. Di asalnya kuburan Nabi itu kotak begini. Baru setelah ada kerusakan, dibikin baru. Nah, kemudian kuburannya dibikin gini. Nah, berarti kan asalnya itu kan kotak. Maka berarti yang lebih utama adalah yang kotak itu. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab jumhur atau mayoritas para ulama tidak seperti itu. Ya silakan pilih salah satu, tidak ada masalah karena dua-duanya sahih dan kedua-duanya ada riwayatnya. Bab yang ke-90, boleh menandai kuburan dengan batu di bagian kepalanya kalau ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda kubur Utsman bin Maz'un, kuburannya Utsman bin Maz'un di Sokhrotin dengan sebuah batu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sanadnya hasan, dan juga diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadis berikutnya, Hasara telah menyingkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an dira'aihi, dari kedua hasta beliau. Tsumma hamalaha, kemudian beliau mengangkat batu tadi. Fawada'aha, lalu meletakkan batu tadi inda ra'sihi, pada kepalanya, yaitu kepalanya Utsman bin Maz'un, yaitu pada kuburannya. Wa qala, dan beliau bersabda, ata'allam, aku ini menandai biha dengan batu tadi kubur akhi, kuburan saudara saya, yaitu saudara Utsman bin Maz'un, saudara seagama. Wa adfanu ilaihi, dan saya itu menguburkan kepadanya atau menggabungkan kepadanya man mata, orang-orang yang mati min ahli, dari kerabat saya nanti. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini hasan. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya diperbolehkan meletakkan sokhrah atau batu sebagai tanda saja. Bagaimana kalau selain batu? Nah, kalau sejenis batu nggak ada masalah. Jadi barang-barang yang memang termasuk dari bumi. Tapi kalau bukan termasuk dari bumi, maka sebaiknya tidak usah. Anggaplah misalnya kayu, itu kan bukan dari bumi, Pak. Nah, itu nggak usah. Jangan pakai kayu, ya, tapi pakai yang selainnya saja. Lebih hati-hati kita di dalam melakukan hal ini. Apalagi dipakai tulisan. Ya. Biasanya kan kayu ada tulisannya, Pak. Wafat tanggal sekian namanya. Nah, itu nggak diperbolehkan.
Kalau itu sudah jelas hadisnya tidak diperbolehkan menulisi di atas kuburan. Ya, yaitu menulis itu nggak boleh. Jadi batunya boleh, tapi nulisinya itu nggak boleh. Nulisi pakai apa saja, pakai spidol sama saja. Pokoknya nulis itu ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat tadi gambar-gambar kuburan tadi, ya, dari sahabat-sahabat Nabi, kuburannya biasa saja, ya, padahal mereka sahabat-sahabat Nabi yang besar. Ya. Tayyib. Tentang memberikan batas terhadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya bukan memberikan batas terhadap kuburannya. Jadi itu adalah untuk supaya orang tidak masuk ke sana. Jadi itu di luarnya kuburan. Jadi antara kuburan Nabi dengan pagar itu kan jauh gitu. Nah sehingga jauhnya ini menurut para ulama ini pagar ini bukan untuk kuburannya Nabi, tapi untuk memagari supaya orang tidak masuk ke situ. Bisa dipaham Pak? Ya? Karena memang akan bahaya. Oke, monggo. Ya. Baik. Jadi memang masalah sholat menghadap ke arah kuburan ini yang ditanyakan. Dilarang kita sholat menghadap ke arah kuburan karena Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap kepada kuburan. Nah kemudian dalam hal ini ada 3 macam. Yang pertama adalah ketika kita sholat dengan kuburan di depan kita tidak ada pembatasnya. Ini jelas haram karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Derajat yang kedua, antara kita sholat dengan kuburan ini ada pembatasnya, yaitu tembok. Misalnya tembok masjid. Nah, di sini diperselisihkan ulama. Apakah tembok masjid ini sudah cukup? Ataukah harus ada tembok lagi? Maka lebih hati-hatinya kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya tembok masjid tidak cukup. Harus ada tembok lagi. Antara kuburan dengan tembok masjid harus ada tembok lagi. Itu lebih berhati-hati. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang berpendapat tembok masjid sudah cukup, ya sudah. Ya, itu pendapat mereka. Mereka berhak seperti itu karena memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, derajat yang ketiga itu adalah yang disepakati tidak apa-apa. Yaitu antara kuburan dengan masjid kita atau tempat sholat kita itu ada pemisahnya. Pemisahnya misalnya tembok. Ya. Atau misalnya adalah jalan raya. Masjid, jalan raya, kemudian kuburan. Nah, itu nggak ada masalah. Ya, karena sudah ada apa? Pemisahnya. Masjid, rumah, kemudian kuburan. Nah, tidak ada masalah karena sudah ada apa? Pemisah. Maka 3 derajat Pak. 3 apa? Martabat. Yang satu disepakati tidak boleh, yang satu diperselisihkan, yang satunya lagi disepakati diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meletakkan batu tadi itu mindaroksi pada bagian kepalanya. Karena memang kepala ini dianggap sebagai sesuatu yang paling mulia, ya, maka yang ditandai adalah pada bagian yang paling mulia. Kemudian yang ketiga menunjukkan bahwasanya kita disyariatkan untuk menggabungkan kuburan-kuburan kerabat-kerabat kita dengan kuburannya orang-orang yang baik. Maka jangan dicampur antara kuburan muslim dengan kafir, itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini Nabi mengajarkan supaya orang-orang yang mati dari kerabat kita itu digabungkan dengan kuburannya orang-orang yang soleh. Kuburannya Utsman bin Maz'un, ini sahabat Nabi yang sangat terkenal, orang-orang saleh, ya, maka digabungkan bersama dia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya pada bab yang ke-91. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.